Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang hubungan fungsi dengan diferensialnya. Di kelompok saya terdapat 3 orang, yaitu Iskandani, Salsabila, dan Sri Rahayu. Yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu pengertian diferensial, menentukan turunan diferensial, penerapan turunan dalam bidang penyertaan, contoh soal, dan kesimpulan. Yang pertama ada pengertian diferensial. Kalkulus diferensial adalah salah satu cabang kalkulus dalam matematika yang mempelajari bagaimana menilai suatu fungsi berubah menurut perubahan input nilainya. Topik utama dalam pembelajaran kalkulus diferensial adalah turunan. Seperti contoh di samping, yaitu fungsi awal y sama dengan fx. Turunan pertama y fx sama dengan dy per dx sama dengan df x per dx. Turunan kedua y yaitu fx d pangkat 2y per dx pangkat 2 sama dengan d2fx per dx pangkat 2. Derivatif yang diperoleh dari derivatif sebuah fungsi dengan menggunakan derivatif berderajat lebih tinggi. Berarti y sama dengan fx berada di titik ekstrim. Untuk menentukan apakah titik ekstrim tersebut merupakan titik maksimum atau minimum, maka perlu dilakukan uji tanda terhadap f aksen a sama dengan 0. Jika f aksen x lebih besar dari 0, untuk x lebih kecil dari a, dan f aksen x lebih kecil dari 0, x lebih besar dari a, jika f aksen x lebih kecil dari 0, secara grafik. Parabola y sama dengan fx sama dengan x pangkat 2 minus 8x ditambah 12 mencapai titik ekstrim.
Dalam hal ini titik minimumnya yaitu 4 minus 4. 3. Penerapan turunan dalam bidang peternakan. Yang pertama, untuk menentukan masa pertumbuhan ternak. Salah satu aplikasi diferensial dalam bidang peternakan yaitu pada laju pertumbuhan ternak. Laju pertumbuhan merupakan fungsi linear sebenarnya untuk penambahan bebek madu fungsi yang kontinu pada interval tertutup harusnya memiliki nilai-nilai minimum dan maksimum. Jika fungsi tersebut diturunkan, nilai minimal dan maksimal dapat terjadi pada titik kritis atau titik akhir, maka kita dapat menentukan FIR, yaitu efisiensi pemberian ransum yang lebih sedikit, karena kita bisa menjual dengan harga yang sama sehingga didapatkan keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya, untuk membantu dalam ekonomi peternakan, untuk memproduksi dan memasarkan hasil ternak, sebelumnya peternak harus dapat menentukan harga jual dan harga yang diinginkan sehingga dapat memperoleh keuntungan besar peternak dalam menghasilkan hasil ternak dengan dalam mulai pertumbuhan yang diberikan, kita memiliki persamaan Y sama dengan A bukan kurang X plus 1 tutup kurung B, di mana Y adalah berat badan, X adalah umur dalam hari, A adalah berat badan awal, dan B adalah koefisien pertumbuhan atau ADG atau juga average daily gain. Dalam kasus ini, berat awal A sama dengan 50 kg dan B sama dengan 2 kg hari, umur yang kita miliki yaitu 7 bulan. Selanjutnya, mari kita ditusukkan nilai-nilai ini ke dalam persamaan untuk mencari bobot badan setelah 7 bulan, yaitu dengan DY per DX sama dengan 50 kita kurang 2 kita kurang 7 kita kurang 1 kita kurang 2 lalu digunakan DX sama dengan 10 kita kurang 2 teori
serta membantu dalam meningkatkan perekonomian. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari pertemuan 17, yaitu tentang limit fungsi dan diferensial fungsi sederhana. Pengertian limit fungsi. Limit menggambarkan seberapa jauh sebuah fungsi akan berkembang apabila variabel di dalam fungsi bersangkutan terus-menerus berkembang mendekati suatu nilai tertentu. Berikut rumus limit fungsi. Limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar sama seperti limit fungsi pada umumnya. Limit fungsi aljabar adalah fungsi yang mendekati suatu nilai dengan x mendekati suatu nilai tertinggal. Dapat dihitung. Berikut rumus limit fungsi aljabar. Berikut cara menentukan limit suatu fungsi dengan beberapa metode. Pertama ada metode substitusi, kedua ada metode pemfaktoran, ketiga ada metode perkalian dengan akar skala. Metode substitusi sendiri adalah metode yang paling mudah dengan menentukan hasil suatu limit fungsi adalah dengan mensubstitusi langsung nilai ke dalam fungsi f. Syarat metode ini adalah jika hasil substitusi tidak membentuk nilai tak tentu. Perhatikan contoh soal berikut. 2. Ada metode pemfaktoran. Fungsi tersebut harus difaktorkan terlebih dahulu, sehingga bentuknya tidak menjadi bentuk tak tentu, baru kemudian bisa disubstitusikan. Perhatikan contoh di bawah ini. 3. Metode perkalian dengan akar sekawan. Metode ini digunakan pada metode substitusi langsung menghasilkan nilai limit yang rasional. Fungsi dikalikan dengan akar sekawan agar bentuk limit tersebut tidak rasional, sehingga bisa dilakukan kembali substitusi langsung. Perhatikan contoh di bawah ini. Berikut ada contoh soal limit fungsi aljabar serta pembahasannya. Dapat dilakukan dengan cara terlebih dahulu menemukan koefiensi diferensialnya, kemudian menentukan limit koefiensi diferensi tersebut untuk pertambahan variabel bebas mendekati 0. Berikut beberapa rumus diferensial. Dan berikut contoh soal diferensial fungsi sederhana. Sekian materi pertemuan 17 tentang diferensial fungsi sederhana. Semoga kita semua dapat memahami materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.